Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi untuk membahas mengenai bab 5, yaitu ukuran gejala pusat. Mengapa ukuran gejala pusat ini perlu kita pelajari? Ya, karena nanti pada saat adik-adik penelitian untuk tugas akhirnya, mau tidak mau, adik-adik akan membahas mengenai materi-materi yang terdapat dalam ukuran gejala pusat ini, seperti mediannya, kemudian rata-ratanya, dan juga modusnya. Nah, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan ukuran gejala pusat? Jadi, ukuran gejala pusat adalah nilai di mana sejumlah data cenderung berkumpul. Nah, biasanya dan juga sebelumnya, saya pernah menjelaskan mengenai sebaran distribusi data pada umumnya. Sebaran distribusi data pada umumnya itu berbentuk seperti lonceng seperti ini, ya. Nah, kita perhatikan bahwa data-data yang nilainya rendah, itu biasanya jumlahnya sedikit. Kemudian demikian juga untuk data-data yang nilainya tinggi, biasanya juga nilainya itu sedikit. Nah, data biasanya berkumpul itu di nilai-nilai tertentu. Dalam arti di sini adalah berada di nilai-nilai paling tengah, bukan di nilai paling rendah maupun di nilai yang paling tinggi. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah sebaran distribusi normal. Nah, dalam ukuran gejala pusat ini, kita akan membahas beberapa materi. Jadi ada 3, yaitu rata, modus, dan median. Nah, rata sendiri yang kadang-kadang juga disebut dengan mean, ya. Mean atau rataan, atau rata, ini akan terbagi menjadi 3, yaitu rata hitung, kemudian rata ukur, dan juga rata harmonis. Nah, kita akan membahas satu-satu. Baik, sebelum lanjut saya disclaimer dulu adik-adik. Jadi mungkin suara saya agak kentelan, ya, karena sekarang lagi hujan deras di tempat saya. Nah, baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu bagian pertama untuk rata hitung. Nah, rata hitung ini itu sama dengan apa yang telah adik-adik dapatkan di tingkat SMA. Jadi untuk rata-rata hitung yaitu dibagi 2 untuk rumusnya sendiri. Jadi ada rumus rataan hitung untuk data tunggal dan juga ada rumus rataan hitung untuk data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, simbolnya seperti ini, X bar itu sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn itu per N. Nah, kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk sigma, itu seperti ini, sigma Xi, di mana ini itu dari 1 sampai N per N. Nah, N itu adalah banyaknya data atau banyaknya sampel. Nah, untuk contohnya bisa adik-adik lihat di bukunya, itu halaman 127. Saya pikir cukup mudah, ya, jadi tidak perlu dibahas lebih jauh. Nah, sekarang kita ke rumus untuk data berkelompok. Jadi sama simbolnya, misalnya. X bar itu sama dengan sigma FIXI, di mana ini itu dari 1 sampai K per sigma FI, di mana ini tadi sama dari 1 sampai K. Nah, untuk FI-nya itu sendiri adalah frekuensi kelas ke I,
dan XI-nya itu adalah nilai atau titik tengah dari kelas KI. Nah, kadang-kadang juga kita sebut dengan istilah tanda kelas KI. Nah, untuk contohnya itu adik-adik bisa lihat mulai halaman 128 lanjut ke halaman 131. Adik-adik, kita ke contohnya untuk rataan hitung. Itu contohnya ada 3. Oke, jadi masing-masing contoh membahas cara yang berbeda. Kita ke contoh pertama terlebih dahulu. Itu di halaman 128. Di situ diberikan nilai statistika 20 mahasiswa. Nah, untuk tabel 5.2 ini ya, untuk XI-nya itu bukan merupakan tanda kelas atau titik tengah kelas. Kenapa? Karena jarak antara masing-masing nilainya itu tidak sama. Ya, perhatikan ya, 45 ke 50. Kemudian 50 ke 53 dan seterusnya. Tapi meskipun begitu kita akan tetap menggunakan rumus data berkelompok karena di sini ada frekuensi. Oke. Nah, perhatikan. Di sini frekuensi itu totalnya ada 20 ya, 20 mahasiswa. Kemudian kita kalikan FI dan XI untuk masing-masing XI-nya ya, kita dapat atau untuk masing-masing nilainya kita dapat seperti ini. Dijumlahkan semuanya, kita peroleh total 1131. Nah, setelah itu kita dapat 2 nilai FI dan juga FI dikali XI, kita masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya salah pasangnya, bukan yang ini. Kita tetap menggunakan rumus untuk data berkelompok, yaitu FI XI delta atau sigma FI XI per sigma FI. Nah, kita dapat 1131 per 20. Nah, kita dapat nilainya 56,55. Contoh kedua, ya, di sini kita diberikan tabel 5.3, ya, merupakan daftar banyaknya barang yang dibeli dan banyaknya yang terjual dalam waktu 1 minggu pada sebuah toko. Kita diminta menentukan rata persentase penjualan toko itu. Nah, ini adalah tabel 5.3. Banyaknya pembelian dan penjualan minggu pertama Juli 2015. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah rata persentase penjualan. Di sini adalah persentase, di sini persentase penjualannya. Kalau misalnya kita menggunakan rataan hitung langsung, kita langsung rata-ratakan persentasenya. Nah, di sini 92 tambah 52 tambah 50 tambah 50 dibagi 4. Oke, kita dapat 61. Berarti kita simpulkan bahwa rata penjualan atau rata persentase penjualan toko itu 60%. Akan tetapi nilai ini sebenarnya keliru. Kenapa? Kita untuk persentase itu kita tidak bisa melakukan perhitungan secara langsung seperti itu untuk mencari rata-ratanya, karena yang namanya persentase itu kita selalu berpatokan pada apa yang dirata-ratakan. Dalam hal ini itu adalah banyaknya penjualan per banyaknya pembelian, ya kan? Sehingga untuk kasus ini kita tidak bisa langsung mencari rata-ratanya dengan cara seperti tadi. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk mencari rata-rata persentasenya ya, yaitu dengan membagi banyaknya penjualannya dibagi banyaknya pembeliannya. Oke, nah di sini kita dapat 58,85%. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk rata-rata persentase. Contoh ketiga, nah di sini kita diminta contoh 5.2 ya. Hitung rata nilai 100 mahasiswa yang terdapat pada tabel 4.5. Nah,
Untuk tabel 4.5 berarti kita merujuk ke bab 4. Silahkan adik-adik buka bab 4, kemudian cari tabel 4.5. Saya pening dulu videonya, saya perlihatkan tabelnya. Adik-adik, ini adalah tabel 4.5 nilai statistika untuk 100 mahasiswa. Diberikan nilai ujiannya dan juga diberikan frekuensinya. Oke, diingat baik-baik. Nilai atau tabel 4.5 tersebut yang memuat hanya nilai ujian dan juga frekuensinya itu akan diperluas tabelnya. Ya, kita akan mencari tanda kelasnya atau titik tengahnya. Oke, 14 tambah 24 dibagi 2 itu sama dengan 19. Dan juga seterusnya untuk penentuan tanda kelas yang lain. Ya. Kemudian setelah itu kita akan mencari FI, nilai dari FI dikali XI seperti ini. Jadi 2 dikali 19 38, 1 dikali 30 30 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Kita dapat 7158. Sehingga kita bisa langsung memasukkan ke rumusnya untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Ya, di sini dia langsung ya. Di sini kita dapat rata-ratanya itu sama dengan, ya kelihatan, 7158 dibagi 100 kita dapat 71,58. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke rata berikutnya, dalam hal ini adalah rata ukur, perlu saya tekankan di sini ya bahwa meskipun rata hitung ini adalah rumus rata yang paling umum digunakan, tetapi rata hitung ini akan menjadi tidak berarti atau keliru kita gunakan ya ketika dalam data kita itu ada namanya data pencilan atau outlier. Nah, jadi selain tadi mengenai mencari persentase atau rata persentase itu rata hitung tidak cocok kita gunakan, ya hal yang lain yang dimana rata hitung ini tidak cocok kita gunakan adalah ketika dalam data kita itu ada namanya data pencilan atau data outlier. Nah, adik-adik mungkin ada yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan data pencilan. Nah, data pencilan itu adalah data yang ekstrim dari keumuman data itu. Misalkan pada umumnya data yang kita miliki itu berkisar antara misalkan 90 sampai 100. Tetapi ada satu data kita yang nilainya jauh di bawah itu. Misalnya kita punya satu data yang nilainya 50. Jauh dari keumuman data yang kita miliki. Sehingga data yang 50 ini kita katakan data pencilan. Ya, demikian juga kalau misalnya kita memiliki satu data yang nilainya 200. Sementara keumuman data kita adalah 90 sampai 100. Jadi data yang nilainya 200 ini merupakan data pencilan. Nah, untuk kasus seperti itu ya kita tidak disarankan untuk menggunakan rumus rata hitung dalam mencari rata-ratanya. Ya, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke rata ukur. Nah, untuk rata ukur ini ya sebagaimana dengan rata hitung itu pada umumnya terbagi dua ya. Ada rumus untuk data tunggal dan juga ada rumus untuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, untuk data tunggal ya rumusnya seperti ini. U sama dengan akar pangkat N ya dari X1 dikali X2 dikali X3 dan seterusnya ya sampai Xn. Nah, di mana N ini adalah banyaknya sampel atau banyaknya data. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini sangat banyak ya. Kalau misalnya datanya cukup banyak, kita mungkin akan sedikit kesulitan ya, sedikit kesulitan untuk mengakarkan gitu ya. Jadi ada rumus lain untuk data tunggal jika kita
punya banyak data. Ya, seperti ini rumusnya. Log U itu sama dengan sigma log XI, di mana I-nya itu dari 1 sampai K per N. N itu banyaknya data atau banyaknya sampel. Nah, setelah kita dapat nilai dari log U, ya kita akan masukkan ke rumus U sama dengan 10 berpangkat log U. Nah, itu adalah nilai U, inilah adalah untuk rata ukurnya. Selanjutnya kita ke data berkelompok. Ya, rumusnya seperti ini. U sama dengan akar pangkat N dari X1 berpangkat F1 dikali X2 berpangkat F2 dan seterusnya sampai XK berpangkat FK. Ya, di mana nilai-nilai X ini adalah tanda kelasnya atau titik tengah kelasnya, dan K ini adalah banyaknya kelas. Nah, kalau misalnya data berkelompoknya ini cukup banyak atau kelasnya cukup banyak, ya kita bisa menggunakan rumus ini. Log U itu sama dengan ya sigma Fi dikali log Xi, di mana I-nya itu dari 1 sampai K per sigma Fi. Nah, di mana Fi-nya itu atau sigma Fi-nya itu sama dengan banyaknya sampel. Nah, setelah kita dapat log U, ya sama dengan untuk data tunggal tadi, kita masukkan ke rumus U sama dengan 10 berpangkat log U. Nah, U itulah nilai dari rataan atau rata ukurnya. Semoga bisa dipahami adik-adik. Kita masuk ke contohnya. Adik-adik, kita ke contohnya. Itu contohnya ada di halaman 134. Kita ke data tunggal terlebih dahulu. Di sini ada ada data di mana data itu terdiri atas 3 nilai, yaitu 2, 4, dan 8. Nah, kita akan menggunakan cara kedua, yaitu dengan logaritma. Ya, log U, ya kita cari nilai dari log 2, kemudian ditambah log 4, oke, dan ditambah dengan log 8. Ya, log 2 itu nilainya 0,3010, log 4 nilainya 0,6021, log 8 itu nilainya 0,9031. Kemudian dibagi 3 karena ada 3 data. Ya, kita dapatkan nilai 0,6021. Sehingga untuk rata ukurnya, ya kita harus mencari nilai dari antilognya. Sehingga kita pangkatkan, ya 10 kita pangkatkan dengan nilai dari log U ini. Kita dapatkan hasilnya 4. Jadi untuk rataan ukur dari 2, 4, dan 8 adalah 4. Adik-adik, sebenarnya untuk contoh ini kita bisa menggunakan rumus pertama untuk data tunggal, ya. Jadi kita pakai yang rumus pertama juga boleh, karena datanya masih sedikit. Ya, di sini kan ada, saya di sini saja ya. Nah, itu ada 2, kemudian 4 dan 8, ya. Ya, kita akan mencari akar pangkat 3 dari 2 kali 4 dikali 8. Nah, perhatikan kita akan dapat di sini nilainya 2 kali 4 8, dikali 8 itu 64. Ya. Akar pangkat 3 dari 64 itu kita dapat nilainya 4. Ya, sama saja, ya. Kita mau pakai cara pertama atau cara kedua untuk data tunggal, itu hasilnya akan sama. Untuk data berkelompok atau data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, perhatikan untuk contoh 5.3. Ya, ini ada diberikan, ya, nilai ujian 80 mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian, ya, sebagaimana untuk rataan hitung sebelumnya, kita cari dahulu tanda kelasnya, yaitu 31 tambah 40 untuk kelas pertama. 31 tambah 40, ya, dibagi 2, kita dapat 35,5.
Nah, begitu juga untuk kelas-kelas berikutnya, kita dapat nilai-nilai seperti ini. Kemudian kita mencari nilai logaritma dari masing-masing tanda kelas. Ya, misalkan untuk log 35,5 kita dapat 1,5502. Ya, untuk log 45,5 kita dapat nilai 1,6580. Nah, selanjutnya untuk kolom terakhir, ya, kita akan kalikan nilai dari FI atau frekuensi dengan log XI. Ya, misalkan 1 dikali 1,5502 kita dapat 1,5502. 2 dikali 1,6580 kita dapat 3,3160 atau 3160. Ya, demikian seterusnya untuk kelas-kelas yang lain ya, untuk mendapatkan nilai FI kali log XI-nya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan totalnya, kita dapat nilai 150,1782. Kemudian untuk frekuensinya sendiri itu totalnya ada 80. Ini saya perjelas. Ya, ini dia. Dan total dari FI log XI-nya ini seperti ini. Nah, setelah kita peroleh dua nilai ini, ya, kita akan masukkan ke rumus, ya, seperti ini. Ya, jelas ya, kelihatan. Nah, ini dia. Nah, kita akan masukkan di sini nilainya adalah 150,1782. Sementara yang di bawah adalah nilainya 80. Nah, seperti ini. 150,1782 per 80. Kita dapat nilai 1,8772. Nah, setelah itu untuk memperoleh nilai rataan ukurnya, kita akan menggunakan antilognya. Nah, antilognya yaitu kita akan memangkatkan ya 10 dengan 1,8772. Oke. Nah, kita peroleh nilai itu 75,37. Kita ke bagian terakhir dari rata ukur, yaitu kita diberikan contoh penting dalam penggunaan rata ukur. Di sini ada 3 kasus. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan satu dari 3 kasus ini, kemudian adik-adik diminta untuk mencari raratanya, maka yang dimaksud rata di situ adalah rata ukur. Ya, jadi untuk kasus yang pertama yaitu kasus meratakan rasio atau persentase. Ya, jadi kasus ini ya itu sudah diberikan pada contoh rata hitung ya, yaitu untuk mencari rata persentase penjualan toko. Ya, telah saya sebutkan juga bahwa untuk mencari rata persentase penjualan toko, kita tidak bisa langsung merata-ratakannya dengan cara rata hitung ya, atau rataan hitung. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membagi total banyaknya penjualan dibagi total banyaknya pembelian. Namun kita masih bisa menggunakan atau mencari rata-ratanya dengan menggunakan rumus rataan ukur. Ya, jadi ingat kembali ya contoh sebelumnya itu kita dapat nilai itu 58,85%. Ya, ingat kembali ya nilai-nilainya itu ada 92 kali 52 kali 50 kali 50. Jadi ada 4 nilai untuk persentase masing-masing barangnya. Nah, kemudian kita akan mencari akar pangkat 4 dari hasil perkaliannya ini. Jadi kita dapat akar ya, di sini 11.960.000. Oke. Nah, kita dapat nilai itu 58,81. Ya.
hampir sama nilainya tadi ya, jika kita langsung membagi antara banyaknya penjualan dibagi banyaknya pembelian. Nah, seperti itu. Jadi untuk kasus meratakan rasio itu pasti kita gunakan rumus rataan ukur. Kemudian untuk kasus yang kedua, ya menghitung rata pertumbuhan atau penyusutan. Biasanya untuk kasus rata pertumbuhan itu adalah biasanya pertumbuhan penduduk, atau misalnya kalau untuk penyusutan sendiri itu biasanya kasusnya peluruhan radioaktif ya, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung raratanya itu kita menggunakan rata ukur ya. Nah, dalam kasus pertumbuhan penduduk, nah ini diberikan rumus khusus untuk kasus pertumbuhan penduduk ya. PT atau keadaan akhirnya itu sama dengan keadaan awal dikali 1 ditambah rata pertumbuhan per satuan waktu dibagi 100, kemudian dikalikan dengan satuan waktu. Jadi rata pertumbuhan di sini ini adalah rata umum ya. Nah, untuk selanjutnya untuk kasus ketiga kita rangkai dulu seperti apa penggunaan rumus ininya. Untuk kasus ketiga yaitu meratakan sebuah deret yang mendekati deret ukur atau deret geometri. Nah, kita kenal sendiri bahwa deret itu ada yang namanya deret aritmetika dan juga ada namanya deret geometri. Sebenarnya ada deret-deret yang lain, tapi pada umumnya yang diketahui itu hanya ada 2. Nah, jika ada deret ya mendekati deret geometri atau deret geometri sendiri, untuk mencari rata-ratanya itu kita menggunakan rata ukur. Nah, untuk kasus ketiga ini adik-adik sebenarnya telah kita bahas ya untuk pada contoh pertama, yaitu ada 3 nilai ya, yaitu 2, 4, dan 8 pada kasus data tunggal. Nah, kalau kita lihat nilai 2, 4, dan 8 ini, ya ini adalah deret geometri, ya kan? Sehingga untuk mencari rata-ratanya kita akan menggunakan rata-rata atau rata ukur. Nah, kalau contoh pertama kan tadi memang disebutkan yang carilah rata-rata ukurnya. Namun kalau misalnya kita hanya diminta carilah rata-ratanya, nah kita bingung ini rata-rata apa ini? Apakah rata-rata ukur atau rata-rata hitung? Nah, sehingga kita perlu jeli melihat apakah nilai yang diberikan ke kita ini adalah nilai biasa atau nilai yang merupakan deret ukur. Nah, begitu. Kalau nilai tersebut merupakan deret ukur, nah jadi kita tanpa perlu disebutkan pakai rata-rata ukur, kita sudah bisa menentukan bahwa rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata ukur. Nah, adik-adik, untuk contoh kasus kedua yaitu menghitung rata pertumbuhan atau penyusutan, saya langsung di bukunya saja ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, perhatikan contoh 5.4. Penduduk Indonesia pada akhir tahun 2000 diperkirakan mencapai 220 juta. Sedangkan tahun 1995 ada 170 juta. Kita diminta menentukan laju rata pertumbuhan penduduk setiap tahun. Ya, berarti X-nya yang diminta ya. Sekarang kita tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, ini akhir tahun 2000 ya, pada tahun 2000 itu mencapai 220 juta. Berarti ini adalah keadaan akhir. Kemudian pada tahun 1995 itu ada 170 juta. Berarti ini adalah keadaan awal. Kemudian antara 2000 sampai 1995 itu ada 5 tahun. Oke, ada 5 tahun. Nah, sekarang rumus ada tadi keliru mengenai rumusnya adik-adik, itu bukan kali ya, ternyata ini adalah pangkat. Di sini P-nya adalah pangkat. Kita
substitusi masuk ke rumusnya nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Oke. Nah, ini PT-nya ya, ini rumusnya PT sama dengan 200, kemudian P0-nya tadi 170 dalam juta ini ya. Kemudian dikali 1 ditambah X bar. Nah, X barnya yang mau dicari per 100 berpangkat 5. Nah, kita dapat ya log ya, kita pakai log untuk memudahkan. Sebenarnya bisa saja kita langsung, tapi untuk memudahkan kita bisa menggunakan bantuan logaritma ya. Jadi kita logkan dua sisi atau dua ruas. Log 220 sama dengan log 170 dikali 1 ditambah X bar per 100 berpangkat 5. Ingat kalau aturan log itu kalau misalnya dikali itu dia berubah menjadi jumlah ya. Log 1 ditambah X bar per 100 berpangkat 5 ya, karena di sini pangkat, menurut aturan log ya pangkatnya ini bisa diangkat ke depan menjadi 5 log 1 ditambah X bar per 100. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Adik. Kita dapat log 220 itu sama dengan 2,3424. Kemudian log 170 itu 2,2304. Kemudian ditambah 5 log 1 ditambah X bar per 100. Jadi ini nanti akan kita kurangkan. Ya, kita dapat pengurangannya ini 2,3424 dikurang 2,2304 itu kita dapat 0,112. Ini langsung. Kalau di bukunya itu dia langsung. Ini tadi pengurangannya hasilnya 0,112. Kemudian di depan tadi ada 5 ya. Nah, sehingga 5-nya di sini kita akan hilangkan dengan cara membagi kedua ruas dengan 5. Nah, kita dapat log 1 ditambah X bar per 100 itu sama dengan 0,0224. Oke. Kemudian nah, kita dapat di sini kita akan mencari anti logaritmanya. Nah, caranya ini 1 ditambah X bar per 100 ya, itu sama dengan 10 berpangkat ini. Nah, 10 berpangkat ini kita dapat 1,0529. Nah, kemudian kita selesaikan secara aljabar. Kita dapat X barnya itu sama dengan, ini dikurang dulu dengan 1 ya. Karena di sini 1, kita akan kurangkan dia dengan 1, sehingga di sini bersisa X bar per 100 itu sama dengan 0,0529. Nah, setelah itu 100-nya kita bawa ke ruas kanan, akan bersisa X bar. Jadi X bar itu sama dengan 100 dikali 0,0529. Kita dapat 5,29. Jadi laju rata pertumbuhannya itu sama dengan 5,29% per tahun.